Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas tentang akuntansi perkoperasian. Anggota kelompok 6 yang pertama, Firna Febrianingrum dengan NIM 12222000052. Yang kedua, Muhammad Iqbal Ramadan dengan NIM 12222000080. Yang ketiga, Selin Amanda Sarifatul Sabrina dengan NIM 12222000172. Yang keempat, Amar Atus Laila dengan NIM 12222000173. Yang kelima, Septiana Rozi Rahmawati dengan NIM 12222000177. Berikut saya akan menjelaskan apa itu perkoperasian. Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penting koperasi. Yang pertama, koperasi merupakan badan usaha. Yang kedua, koperasi dapat didirikan oleh seorang dan atau badan hukum. Yang ketiga, koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang keempat, koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peranan koperasi terdapat 4 poin. Di antaranya, yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota, khususnya dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip dalam koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Lalu, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Slide selanjutnya yaitu lanjutan dari prinsip-prinsip koperasi, yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, lalu kemandirian, lalu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Selanjutnya adalah koperasi berdasarkan bidang usahanya, dibagi menjadi 4, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Slide selanjutnya adalah koperasi berdasarkan komoditnya. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama koperasi pertambangan, yang kedua koperasi pertanian, yang ketiga koperasi peternakan, yang keempat koperasi industri, dan kelima koperasi jasa. Selanjutnya adalah koperasi berdasarkan anggotanya. Penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggota hanya terjadi di Indonesia. Dengan dikelompokkannya koperasi ini, secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam penerimaan anggota. Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya, tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi atau persekutuan majikan. Contohnya, koperasi karyawan atau kopkar, koperasi mahasiswa atau kopma, dan sebagainya. Koperasi berdasarkan daerah kerja. Yang dimaksud dengan daerah kerja adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Contohnya seperti koperasi primer, koperasi sekunder, dan koperasi tersier. Cukup sekian pemaparan materi mengenai akuntansi koperasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan atau bahkan adanya kesalahan dalam penjabaran materi, kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.